Hihihi, hahaha, bocah pada ribut bae, dak kudu syukuran ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu sabar, kudu hati-hati. Eling dening wong lagi kena coba, ya, lepaslah maring Gusti Kang Masuci. Oh, hihihi, hahaha. Wayang merupakan suatu kesenian yang dimiliki oleh berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Wayang kulit Cirebon biasa dikenal sebagai wayang purwa karena dipandang sebagai jenis wayang paling awal. Purwa sama dengan awal atau permulaan. Pagelaran wayang kulit di Cirebon, di Keraton Kacirebonan, itu diselenggarakan ketika ada acara tradisi, ya, seperti satu surah, kemudian upacara pernikahan, ya, kemudian acara ngunduh nemah atau syukuran-syukuran lainnya. Kemudian di samping di keraton juga diselenggarakan di masyarakat, di pedesaan. Itu biasanya dilakukan acara wayang, dilakukan pada acara ngunjung buyut, kemudian nadran, kemudian mabak sri. Intinya wayang merupakan suatu simbol yang mempunyai makna yang tinggi. Sejarah gagrak wayang di kota Cirebon diawali dengan pertama kali dipentaskannya pagelaran wayang kulit pada waktu jumenengan juga pernikahan Syekh Syarif Hidayatullah dengan Ratu Mas Pakungwati. Itu kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya berdasarkan sejarah yang ada di Cirebon itu pada tanggal 10 Syura tahun Hijriahnya 788. Nah, tepatnya di tahun 1479 Masehi. Jadi kurang lebih usia ringgit atau wayang yang ada di Cirebon itu kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Ini bukan usia yang sangat pendek, tapi ini usia yang sangat luar biasa. Artinya kami bangga sebagai orang Cirebon masih punya tinggalan leluhur atau tinggalan para wali dalam mensiarkan agama Islam. Beliau menggunakan lokal jenis yang namanya ringgit atau wayang. Ringgit itu barang miring kan dianggit, artinya diikut sama cempurit. Dalam wayang Cirebon terdapat 9 punakawan, sedangkan wayang pada umumnya hanya mengenal 4 tokoh saja, yaitu Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Di Cirebon ada 9 tokoh, yaitu Semar, Petruk, Gareng, Bagong, Bitarota, Sekar Pandan,
ceblok, begal buntung, dan cungkring. Konon mitosnya angka 9 ini berkaitan dengan 9 lubang yang ada dalam tubuh manusia, berkaitan dengan ilmu tasawuf Islam. Ada juga yang menyebutkan angka 9 merujuk pada 9 wali yang pernah ada di Jawa, yaitu Wali Songo. Menurut Babad Cirebon ya, memang ini ada beberapa versi tentang sejarah wayang Cirebon ini ya, yang menjadi patokan bagaimana lahirnya wayang kulit gagrak Cirebon atau wayang purba Cirebon ini adalah dari Babad Cirebon ya. Di dalam babad tersebut menceritakan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki keinginan untuk membuat satu tampilan pertunjukan wayang, sementara boneka wayangnya belum ada, sehingga beliau memanggil Sunan Kalijaga untuk memproses membuat rancang bangun sebuah seni gatra dari wayang itu sendiri. Sunan Kalijaga kemudian mengundang Pangeran Kajoran untuk memproses ya satu persatu wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga tersebut. Beberapa bulan kemudian Sunan Kalijaga bersama Pangeran Kajoran ini membuat satu persatu boneka wayang ini memang memiliki ciri khas tersendiri atas dasar apa yang dirancang atau yang dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Pangeran Kajoran ini sendiri sebetulnya adalah tokoh yang cukup kreatif di dalam bingkai kesenian Cirebon, dan tokoh inilah dikenal juga di beberapa daerah, diantaranya di Jawa Tengah, di Klaten, di Solo. Itu sekelumit tentang sejarah awal mula wayang purwa gagrak Cirebon yang mengambil dari tukilan Babad Cirebon. Perbedaan gagrak pagelaran wayang kulit Cirebon dan gagrak yang lainnya, terutama dari tata gending juga sudah jelas berbeda. Kalau di sini ada Jipang Walik, ada Pacul Goang, ada Merangdawa. Saya yakin di luar Cirebon itu tidak ada gagrak. Dan penggunaan laras gamelan yang saya ketahui itu gamelan perawa. Perawa itu hanya satu yang digunakan, tapi kalau di gagrak yang lain yang saya ketahui itu double ya, double laras, yaitu antara laras pelok dan laras slendro itu disatukan dalam satu pagelaran. Artinya perbedaannya itu. Dan juga posisi gamelan, biasanya kalau gambang itu di samping kotak, terus di samping sini juga ada bonang, terus di belakang betul-betul ada saron, ada kedemung berjajar seperti ini, dan di belakang ada kenong dan jenglong. Nah, biasanya gong itu di posisi sebelah kiri ya, seperti ini, itu gong. Dan posisi kotak wayang itu jangan sampai keprak dalang atau kaki dalang itu memukul yang nanti di belakangnya itu berhadapan dengan pintu tuan rumah yang menjadi tempat pagelaran itu. Ini punya maksud dan tujuan agar
tuan rumah tidak berdampak nantinya kalau kita kotak wayang itu menghadap ke pintu masuk dari tuan rumah. Itu perbedaan mendasar. Dan sebelum memulai pagelaran biasanya kami mengadakan ukup-ukup jare wong Cirebon sih biar cukup, bagian cukup. Artinya, biasanya posisi ukup itu ditempatkan di bawah rancak gong, itu sebagai simbolisasi mewakili nama gamelan tersebut, ya, gong, renteng, gong, sekaten, itu sebagai simbolisasi. Dan selanjutnya adalah melangkahi gamelan. Itu kata wong Cirebon pemali, atau ya kurang sopan lah, karena ini adalah instrumen yang dibuat oleh wali, jadi seharusnya dihargai, dipulasara, dipelihara, ya, dirumat lah gitu. Melangkahin saja tidak boleh, apalagi merusaknya. Penyelenggaraan wayang ini tentunya mempunyai makna dan simbol tertentu. Di samping makna hiburan, ya, ada edukasi, ada tontonan dan tuntunan. Jadi sangat sinkron dalam kehidupan ini, kita bisa memaknai acara wayang secara positif. Lahirnya wayang Cirebon ini juga atas dasar bagaimana Sunan Kalijaga juga menciptakan bersama dengan seorang Tionghoa Muslim gitu ya, namanya Sungging, namanya Sungging. Ini pun ada versi lain ya, ini berdasarkan historis. Paham-paham ini mungkin dari historis sisi yang lain ya, bukan dari Babat Cirebon, tetapi sejarah yang mungkin mata rantainya dari Demak gitu. Jadi karena Sunan Kalijaga ini seorang tokoh yang proses penyebaran agama Islamnya ini dikenal sampai ke daerah-daerah tertentu, ke Tegal, kemudian ke Jawa Tengah bagian selatan, termasuk ke Cirebon. Nah, di Cirebon ini beliau juga memiliki seorang murid namanya, atau seorang putranya juga, bisa ini memang agak misterius ya, Pangeran Panggung disebutnya ya. Ada yang menyebut Pangeran Panggung, ada yang disebut Sunan Panggung. Nah, ada yang mempercayai bahwa Sunan Panggung itu sendiri adalah Sunan Kalijaga itu sendiri. Tetapi di pemahaman yang lain juga Sunan Panggung atau Pangeran Panggung ini adalah putra dari Sunan Kalijaga itu sendiri. Nah, tokoh inilah yang mungkin melanjutkan pewarisan wayang kulit ya, dari Sunan Kalijaga. Kemudian setelah Pangeran Kajoran merancangnya, Pangeran Panggung kemudian menyebarkan kepada murid-muridnya yang ada di beberapa wilayah di Cirebon, diantaranya di Losari ya. Di sana ada beberapa seniman yang konon punya benang merah dengan Pangeran Panggung di sana. Kemudian ada lagi tokoh yang tidak kalah pentingnya, ini adalah Pangeran Trusmi atau Ki Gedeng Trusmi. Ini pun menjadi patokan para seniman di Cirebon bahwa Ki Gedeng Trusmi ini kemudian memiliki murid-murid yang kelak akan melahirkan seniman-seniman terkenal juga gitu kan. Di samping karya-karya seni kriya, kemudian karya-karya seni pertunjukan, di Ki Gedeng Trusmi ini mewariskan juga turunan-turunan seniman yang cukup kondang. Di sisi lain ada Pangeran Bagusan di wilayah barat yang melahirkan juga kelak menurunkan seniman-seniman kondang juga di sana ya, ke turunan-turunannya, sehingga melahirkan beberapa seniman yang terkenal, misalnya Ki Wentar ya, kemudian Ki Koncer dan sebagainya. Nah, itu barangkali secara ringkas mengenai historis sejarah bagaimana wayang gagrak Cirebonan itu kemudian lahir.
Ayo kabar sakti. Lalu kata mampan aku rajakan apanya apa? Apanya? Aku suki harta benda. Apanya? Aku suki wajah. Lalu emas. Lalu tidak hendak jadi. Semester kebenaran pula semua. Panjenengan sakti mandraguna orang mempanjaman apa baik panjenengan yang beri sakti punapa yang beri pusaka punapa tak boleh aja ngomong ayo sini panjenengan sakti mandraguna korongan panjenengan sampai murung wonten mustika pulka wis berbaik nanging sun pengen nyekel mustika pulka aja kecilan ayo panjenengan dikelem cucu isun mong karingan panjenengan sanggani gampang prosane baiklah kecintaku kasihku baik aku sanggani mustika matur kesuwun matur kesuwun matur kesuwun matur kesuwun tusang
sampai sanggati minggu sang semati pengiran pada dipandang dengan bakti dos kula si usaha angkat anak dulu kita nganggo yang petakenok di ayu sapar uga untuk kanggo ngopeni anak putu kula untung baik dari nyimpen jawab kayak berdius itu di raja sembarangan berdius hancur tekan rimpi yang ketiga bisa nyuling dengan dan sabar sebenarnya awakku yang baru Yusuman sebar lanang harapannya pada pemerintah tentunya agar bisa memfasilitasi lah dan memberikan informasi kepada masyarakat begitu pentingnya pelestarian seni dan budaya. Nah, pemerintah menghimbau semangat masyarakat dalam pengertian misalkan contoh pada perusahaan-perusahaan, para BUMN dan lainnya kiranya disentuh aspek tradisionalnya, ya bisa saja menangkapnya di keraton atau di mana gitu. Jadi ada sentuhan daripada di samping pemerintah ada elemen masyarakat, ya, agar di sini tercipta kondusivitas event-event agar secara kontinu sehingga diharapkan kegiatan seni budaya ini tetap lestari sepanjang masa dan bisa dikenang oleh generasi penerus, ya, gitu.
Wayang kulit Cirebon merupakan bukti pada masa awal berkembangnya agama Islam di Jawa. Telah terjadi diplomasi antar budaya dan kepercayaan secara damai melalui media kesenian sebagai jembatannya. Seni tradisional tersebut merupakan warisan bagi generasi muda sekarang dan mendatang. Bukan segi estetikanya belaka, namun sebagai suatu filosofi dan strategi diplomasi lintas budaya dan kepercayaan yang wajib disadari, dipahami, dan diamalkan pragmatikanya. Sesuai asal katanya, wayang, ia merefleksikan keberhasilan diplomasi di masa lalu yang potensial diaplikasikan pada masa kini demi lahirnya hubungan harmonis antar keanekaragaman budaya di tengah-tengah pesatnya dari globalisasi. Sampai